IHSG tumbang usai sejumlah saham konglomerasi lemah lunglai. Akankah aksi profit taking ini berlangsung lama atau justru rebound di penutupan sore ini? Halo, selamat datang di Investor Market Closing. Bersama saya Iqbal Suwita Miharja, Investor Daily, Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, sebelum penutupan perdagangan hari ini kita akan lihat saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainers. MLPT menguat 4,16%, disusul oleh DSSA yang menguat 1,27%. Sure atau Sure yang menguat 15,94%, Film menguat 23,50%, dan Akasya Wira International Tbk dengan kode saham ADES menguat 2,26%. Dari top gainers pemirsa, kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan saham top losers. Pada sore hari ini HMMN memerah 13,86%, lalu ada Live yang memerah 11,18%. SMMA memerah 5,37%, Pani memerah 3,72%, dan Raharja Energi Cepu Tbk dengan kode saham Ratu memerah 7,64%. Dan selanjutnya kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan paling aktif diperdagangkan. Top value BMRI jumlah transaksi mencapai 493,4 miliar rupiah. Ada Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham cuan merah dengan jumlah transaksi 483,1 miliar rupiah. AMMN 469,2 miliar rupiah transaksi tercatat. Lalu ada Trimegah Bangun Persada Tbk, jumlah transaksinya mencapai 422,3 miliar rupiah. Dan BRPT, jumlah transaksi mencapai 418,0 miliar rupiah. Pemirsa, selanjutnya kita lihat saham-saham apa saja yang memiliki volume transaksi terbanyak sore hari ini. Goto dengan jumlah transaksi mencapai 1 miliar 428 juta. Wir Asia Tbk atau WIRG dengan jumlah transaksi mencapai 1,2 miliar. Sentul City Tbk 1,2 miliar, Bumi 803 juta, SCMA 744 juta. Pemirsa, kinerja PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA di semester 1 2025 terpukul tantangan makroekonomi seperti tekanan daya beli, apresiasi rupiah, dan penyesuaian belanja kesehatan masyarakat selepas pemilu. Pukulan tersebut berdampak pada merosotnya laba bersih Prodia sebanyak 39,80% di 6 bulan pertama tahun ini. Meski pada saat bersamaan Perseroan juga memamerkan keberhasilannya memangkas utang hingga mencapai 27,1%. Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan, emiten kesehatan ini mencetak laba bersih sebesar 68,64 miliar rupiah hingga paruh pertama 2025. Angka tersebut turun dibanding capaian periode serupa tahun lalu yang sebesar 115,67 miliar rupiah. Koreksi laba bersih ini merupakan imbas dari melemahnya pendapatan kontrak PRDA dengan pelanggan sebesar 0,47%. Sementara beban pokok pendapatan naik 3,80% menjadi 429 miliar rupiah, sehingga makin menekan laba kotor Prodia dari sebelumnya 618 miliar rupiah menjadi 598 miliar rupiah. Direktur Keuangan Prodia Liana Kuswandi menyampaikan, meski kinerja Perseroan di semester 1 2025 diwarnai tekanan eksternal, namun Prodia melihat sinyal positif dari transformasi digital yang dijalankan terutama melalui You by Prodia yang pulih signifikan dari sisi finansial. Pemirsa, untuk saham satuan PRDA saat ini menghijau di level Rp2.990 per saham, menguat 70 poin atau setara dengan penguatan 2,40%.
Pemirsa, sementara itu PT Cipta Sarana Medika Tbk atau DKH Hospitals dengan kode saham DKHH, emiten rumah sakit yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada Mei lalu, mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada semester pertama tahun 2025. Hingga akhir Juni 2025, laba bersih perseroan telah mencapai 6,3 miliar rupiah atau sekitar 75% dari target tahun ini yang sebesar 8,2 miliar rupiah. Capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 123% dibandingkan laba bersih tahun penuh 2024. Sedangkan jika dibandingkan secara tahunan, laba bersih DKHH naik 5,7% year on year. Kinerja cemerlang ini ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 13,9% year on year menjadi 85,9 miliar rupiah atau lebih dari separuh target pendapatan 2025 yang dipatok sebesar 165 miliar rupiah. Direktur Utama Cipta Sarana Medika atau DKH Hospital Satria M. Willis mengatakan capaian ini membuktikan kekuatan model bisnis perseroan dalam melayani masyarakat di wilayah under-reserved, di mana IPO yang dilakukan bukan sekedar langkah finansial, tapi strategi jangka panjang yang kokoh. Sebagai pemain baru di sektor layanan kesehatan, Satria menyebut bahwa DKH menunjukkan performa yang adaptif dan solid di tengah dinamika industri. Manajemen optimistis target 2025 dapat terlampaui sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat luas. Pemirsa, untuk saham satuan DKH saat ini menghijau di level Rp76 per saham, menguat 14 poin atau setara dengan penguatan 22,58%. Di sisi lain, pemirsa, emiten penunjang industri migas PT Sunindo Pratama Tbk atau SUNI mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 27% secara tahunan menjadi 90 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2025. Pelemahan kinerja ini utamanya disebabkan penurunan pendapatan dan volume penjualan tubing dan casing. Meski demikian, laba tersebut telah mencapai 43% dari target laba bersih tahunan SUNI. Pendapatan usaha SUNI tercatat 438 miliar rupiah, turun 16% year on year dan setara 39% dari target pendapatan 2025. Penurunan sejalan dengan turunnya volume penjualan produk oil country tubular goods, terutama tubing yang terkoreksi 20% year on year. Sepanjang kuartal 2 tahun 2025, SUNI membagikan dividen senilai 50 miliar rupiah dan melakukan pembelian kembali saham senilai 70 miliar rupiah. Langkah buyback tersebut bertujuan menjaga kepercayaan pasar terhadap nilai intrinsik perusahaan serta mengoptimalkan struktur modal. Akibatnya ekuitas perusahaan turun 4% menjadi 752 miliar rupiah dibandingkan periode sama tahun lalu. Direktur Utama SUNI Willy Johan Chandra menyampaikan penurunan laba disebabkan dua hal utama. Pertama, peralihan sebagian kapasitas produksi untuk pengembangan produk tubing baru. Kedua, berkurangnya pengiriman casing dari tender lama yang sebagian besar telah dikirimkan tahun lalu. Dan pemirsa, untuk saham satuan SUNI saat ini menghijau di level Rp770 per saham, menguat 20 poin atau setara dengan penguatan 2,67%. Pemirsa, dari Earnings Season Update selanjutnya, pemirsa, kita akan update harga emas per 4 Agustus 2025, baik harga emas Antam maupun harga emas global. Pada Senin 4 Agustus 2025, harga emas 24 karat Antam menunjukkan penurunan Rp2.000 per gram. Dari sebelumnya Rp1.948.000 per gram menjadi Rp1.946.000 per gram.
Untuk buyback, harga emas Antam juga turun Rp2.000 per gramnya dari sebelumnya Rp1.794.000 per gram, naik menjadi Rp1.792.000 per gram. Sementara harga emas dunia juga mengalami penurunan per pukul 14.30 tadi. Penurunan tersebut terjadi karena aksi profit taking setelah lonjakan tajam pada akhir pekan lalu. Pemirsa, Investor Market Closing akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi lain yang tetaplah bersama kami. Halo, kembali lagi bersama saya Finilia Huanggrio di Live Invest Market Opening. Selengkapnya, pembukaan hari ini bahkan minus 2%, bahkan melambangkan kekhawatiran asing juga terhadap berinvestasi di emerging market juga. Indeks utama Wall Street ini juga ditutup melemah pada akhir pekan lalu akibat kekhawatiran eskalasi. Terus bandingkan lagi dengan Jepang, itu rasio utang 120% lebih. Bedanya kalau Jepang itu berutang pada waktu. Saksikan program Investor Market Opening pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Bersama saya Iqbal Suitami Harja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Blended dari segmen consumer dan komersial yang ideal. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Halo, selamat datang di Investor Market Today. Saya Rolando Sambuaga. Kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Untuk keperluan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau harga minyak ke depan masih kecenderungan naik. Saksikan Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Dan sekarang aku bakal ajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot, Bapak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Rasa pedas yang dirasakan lidah bukan benar-benar berasal dari cabai. Penyalahgunaan obat keras to expose. Hanya di Berita 1. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya, katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora yang Indonesia dan kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, Bersatu Menginspirasi.
sebuah langkah progresif dari B-Universe yang menunjukkan semangat baru dan harapan akan masa depan yang optimis. B-Universe menyajikan tampilan baru lewat studio yang akan digunakan untuk memproduksi konten, mulai dari konten berita, informasi hingga hiburan. Dengan ini, B-Universe akan terus bertumbuh dan berinovasi dalam menyajikan informasi yang positif dan inspiratif. Dari tanah Riau yang kaya akan budaya, sebuah tradisi kebanggaan Nusantara kembali hadir di layar kaca Anda. Inilah Pacu Jalur. Ikuti kisah seru perjuangan para pedayung dan makna budaya di balik setiap ayunan jalur. Mulai 21 Juli, tayang setiap Senin hingga Sabtu, jam 9 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kau begitu cepat lupa bahwa di hari pernikahanku kau mendorongku ke sungai. Iya, Suara. Aku yang mendorongmu ke sungai. Aku akui. Suara, aku mohon. Aku mohon maafkan aku. Saksikan Suara Gidi hanya di BTV, televisi paling menghibur. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Tari macam-macam aja. Ya. Ada tari apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain. Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, bersatu menginspirasi. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Oto Tekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan laba saham dengan emiten BMRI menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB hari ini Senin 4 Agustus di Jakarta dengan satu mata acara yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pengurus Bank Mandiri dengan menetapkan Ridwan sebagai direktur utama menggantikan Darmawan Junaidi. Pria kelahiran Palembang tahun 1970 ini menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya. Ridwan sebelum diangkat menjadi wakil direktur utama Bank Mandiri pada RUPST Maret lalu. Menjabat sebagai direktur Corporate Banking Bank Mandiri 2024-2025. Sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur Commercial Banking Bank Mandiri 2019 hingga 2024. Dan selain Ridwan, di jajaran direksi Danantara juga menunjuk Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama BMRI menggantikan posisi Ridwan. Berikutnya pada jajaran Dewan Komisaris, pemegang saham menambah satu orang komisaris independen, yakni Zulkifli Zaini. Zulkifli Zaini merupakan komisaris utama PTPN 3 sejak Desember 2021 hingga saat ini. Pemirsa, untuk saham satuan BMRI saat ini menghijau di level Rp4.580 per saham.
menguat 50 poin atau setara dengan penguatan 1,10%. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait pergerakan bursa saham dan sentimen apa yang membayangi pasar modal pada penutupan perdagangan hari ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan CEO dan founder CTA Saham, Bapak Andri Zakarias. Halo Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas. Alhamdulillah baik. Baik, Pak, usai dibuka menguat, IHSG kan terjun dan ditutup di zona merah begitu pada sesi pertama tadi. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG hari ini? Ya, kalau IHSG saya pikir mengikuti dari globalnya ya, karena juga Wall Street akan mengalami aktif market taking karena ya data ekonomi Amerika ternyata mengecewakan ya, data kerjanya, karena juga situ juga ada revisi ya ternyata, jadi karena mungkin ada manipulasi di data tenaga kerja Amerika sampai 3 bulan dari revisi turun, jadi ini juga memicu spekulasi ternyata ekonomi Amerika ternyata tidak sekuat ekspektasi pasar sebelumnya, jadi ini yang membuat profit taking di Wall Street dan juga melanda ke Asia dan terutama juga imbasnya pasti ke IHSG, Mas. Baik, Pak Andri, apakah aksi profit taking ini akan berlangsung lama begitu menurut pemantauan Anda? Ya, kalau hasilnya sih emang ini kan kita kan juga banyak mengenai event-event ya, juga menjelang event MSCI ya. Ini tanggal bagus karena ini kan saham ini juga IHSG juga anjlok juga karena saham-saham grup Barito, pertama brand hari ini lebih dari 3%, juga TPIA. Jadi saham-saham yang diincar untuk masuk ke indeks MSCI. Jadi saya pikir ya kecenderungan market mengenai aksi profit taking menjelang tanggal 7, jadi ini ikut menekan indeks juga. Selain juga saham-saham perbankan juga yang cycle-nya juga masih bearish ya, masih distribusi juga karena asing juga masih tetap net sell ya di banking dalam 1 minggu sampai 1 bulan ini juga ini ikut memberikan tekanan juga kepada IHSG. Baik, Pak Andri, saham-saham konglomerasi kan menjadi salah satu laggard IHSG hari ini. Apakah ini koreksi sementara saja atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dari technical sih, kalau dari counting elite wave ya itu, jadi ini sebenarnya koreksi 4 ya. Jadi emang ini harusnya temporary ya. Memang targetnya mesti paling kemungkinan di 7.200 sampai dengan 7.450 untuk area demand ya, untuk area beli. Sementara kalau di atas 7.600 sampai dengan 7.680 saya pikir untuk area jual. Jadi kalau untuk jangka pendek kecenderungan sih masih rawan koreksi, tapi kalau untuk jangka menengah kita lihat masih ada sekali lagi new high di atas 7.680. Baik, Pak Andri, kalau Bapak melihat sendiri sebetulnya prospek dari saham-saham konglomerasi ini seperti apa, Pak? Mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjangnya? Ya, sebenarnya kalau dari saham-saham konglomerasi ini kan sebenarnya ya terlihat ini di markup ya, untuk indeks ya. Kita lihat kan saham contohnya kayak DCI ya, DCI saham teknologi itu bobotnya ke indeks itu memberikan kontribusi ke indeks sekitar 350 poin. Ya, jadi kalau sekarang indeks kita di 7.450, kalau kita keluarin DCI itu sekarang di 7.100, itu belum termasuk DCSA. DCSA itu saham batubara Sinarmas itu 150 poin. Untuk grup batu lainnya, contoh grup batubara Barito lainnya seperti BRPT, CIA itu udah 100. Jadi 4 grup dari Sinarmas, dari teknologi dan juga dari Barito ini memberikan kontribusi ke indeks 650 poin. Jadi tanpa mereka naik, seharusnya indeks kita masih di bawah 6.000, di bawah 7.000. Jadi saya pikir ini kenapa? Karena laggingnya di saham-saham big cap ya, terutama di saham grup Barito kan ada 2 market terbesar kan TPIA dan juga brand, dan juga 3 bank terbesar juga market terbesar, contohnya kayak BCA, BRI dan Mandiri ya, marketnya lebih dari 1.700 triliun ya. Jadi artinya juga ini memberikan kontribusi juga. Indeks kita agak berat untuk menguat ya untuk hari ini, terutama untuk awal pekan ini ya. Kemungkinan kalau nanti bisa ada take rebound paling dalam hari Selasa atau Rabu ya untuk bisa take rebound. Baik, Pak Andri, kita bergeser dulu ke sentimen pasar yang jadi perhatian begitu para investor. Salah satunya kan rilis data ekonomi domestik yaitu inflasi dan neraca perdagangan. Dari sisi inflasi terlebih dahulu, Pak, bagaimana Anda dan para investor melihat tren inflasi kita saat ini? Ya, sebenarnya kalau tren inflasi global ya maupun Indonesia pun juga masih tetap didikte oleh harga minyak. Ya, selama minyak masih bertahan di bawah 70, berarti inflasi juga masih pun naik, saya pikir masih melandai. Ya masih dalam moderat ya kenaikan. Tapi kalau tren kita lihat nih, tren ke depan yang minyak ini bisa balik lagi $70-80 dalam 1 bulan ke depan. Ya saya pikir ini juga agak berat ya untuk
inflasi untuk bertahan di level-level sekarang ini. Mungkin bisa menahan lagi untuk Indonesia bisa di atas 3% sampai 3,5% ya dalam 1 bulan depan. Ya juga agak susah juga untuk Bank Indonesia juga untuk memangkas bunga lebih lanjut ya di kondisi seperti ini. Harga minyak ini yang masih mempengaruhi ya. Baik. Kalau lihat minyak saat ini cuma sementara ya. Baik Pak Andri, selain inflasi, BPS juga kan merilis neraca dagang yang kembali surplus 62 bulan beruntun nih. Bagaimana Anda melihat tren surplus neraca dagang Indonesia ini Pak? Ya kalau dilihat sih mengenai surplus ya mungkin umumnya kita lihat dari rupiah ya. Rupiah kan cenderung kan masih melemah ya. Kita masih melihat si rupiah masih balik lagi di tahun ini ke 17.000 lagi. Jadi karena emang sentimen dari globalnya eksternalnya ya, mungkin dari Amerika, dari Trump dan lain-lain, ya juga efek dari tarif impor juga. Ini juga ikut membebani juga untuk kalau surplus sih pasti surplus karena juga kan kita lihat aja kemarin dari tarif ya, tarif kita kan cuma 18% ya terhadap perdagangan dengan Amerika ya, tarif impornya kenaikannya, tapi yang lain kan bisa lebih dari 30-40%. Ini juga memberikan positif juga. Jadi saya pikir kalau surplus sih tetap surplus, cuman tapi laju kenaikannya saya pikir sudah tidak sekuat di awal tahun ya. Jadi mungkin trennya sudah mulai menurun meskipun dalam kondisi yang surplus. Baik, Pak Andri, selain 2 data ekonomi domestik tadi kan besok juga ada rencana rilis PDB RI atau Indonesia. Bagaimana proyeksi Anda dan sebetulnya para investor ini optimistis nggak sih Pak terhadap PDB kita ini? Ya kalau dilihat kan beberapa survei ya, saya juga kurang paham untuk ekonomi secara jelas. Tapi kalau secara survei yang saya baca sih seharusnya emang sukses di bawah 5%. Karena juga dilihat kan pelemahan dari rupiah juga yang juga mengganggu kerja emiten, tambah juga kondisi juga FDI juga turun, dan ditambah juga asing pun juga serang ini masih agresif ya untuk keluar dari market ya, maupun obligasi maupun juga dari saham, ini juga ikut mempengaruhi juga kinerja untuk ekonomi ya. Ditambah juga kan inflasi kan terus turun ya, inflasi juga kan turun dalam 3 bulan ini juga karena kan emang trennya karena permintaan juga melemah. Baik, Pak Andri, selain sentimen domestik dari global, The Fed lagi-lagi menahan suku bunganya kelima kalinya sejak Desember 2024. Apakah Anda melihat The Fed akan tetap bersikap hawkish atau mulai longgar nih di semester 2 ini? Ya kalau emang ekspektasi pasar kan emang The Fed akan hold sampai dengan bulan Juli ini ya. Market sekarang sudah diskon di atas 50%, kemungkinan The Fed akan cut suku bunganya nanti bulan September. Itu sudah di price in ya. Jadi sebenarnya Fed Powell itu emang rencananya jadi diperkirakan memang September akan memangkas suku bunga karena kan di bulan Agustus ini kan The Fed tidak ada pertemuan ya. Jadi memang memutus 1 bulan ini kemungkinan memangkas suku bunga, terutama kemarin kan data kerjanya ya untuk dalam 3 bulan berturut-turut. Jadi menunjukkan bahwa kemungkinan ya Amerika ekonominya melambat dibandingkan ekspektasi pasar sebelumnya. Baik, Pak Andri, Trump kemarin baru saja memecat kepala biro statistiknya begitu ya Pak. Tentu ini berdasarkan apanya kita masih menerka-nerka. Apakah ini memicu juga kekhawatiran investor akan terjadi pada The Fed juga begitu Pak menurut analisa Anda? Ya kalau The Fed saya pikir kan ya berapa kali kan kita lihat memang Presiden Trump ya memang mengganggu juga independensinya dan dari The Fed sendiri, Bank Sentral Amerika. Tapi kalau saya lihat kan Fed Powell sendiri sebagai chair, saya pikir masih tetap masih kukuh dengan masih kukuh dengan pendapatnya ya. Karena kemarin juga kan dalam meeting kemarin kan dari meeting FMC meeting kemarin yang tanggal 30 ya 30 Juli kemarin menunjukkan bahwa votingnya kan cuma 9-2, jadi masih ada 7 yang memberikan suara hold suku bunga dan hanya dua yang memangkas suku bunga. Jadi artinya secara keseluruhan demand untuk menahan suku bunga masih tertinggi ya di antara pejabat The Fed sendiri, karena melihat sekarang inflasi kan udah mulai naik ya arahnya ya. Ada dilihat dari core intinya juga ditambah juga sekarang minyak juga sekarang balik lagi menuju di antara 68 ke 67 dolar. Ini juga memicu juga nanti inflasi juga dari harga gold dan juga di komoditas lain. Juga sebenarnya memberikan dilema ya kepada The Fed ya, karena di sisi lain ekonomi lagi melambat tapi harus cut rate, tapi sementara ini pasti mulai naik. Jadi mau tidak mau ya mereka juga harus menunggu sampai September baru untuk memangkas bunganya. Baik, Pak Andri, kita jeda terlebih dahulu. Tentu kita akan kembali nanti setelah jeda akan melihat bagaimana penutupan perdagangan sore hari ini. Tetap bersama kami. Pemirsa Investor Market Closing akan kembali usai jeda.
Saksikan program Rohani hari Minggu Saat Teduh bersama Philip Mantova jam 6 pagi. Hanya di Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Kapal-kapal ini ditangkap lantaran melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari pantauan Anda di sana, seperti apa kondisi banjir di Grobogan saat ini? Apakah sudah mulai surut? Saksikan Berita 1 Pagi setiap hari, mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Mewakili kru yang bertugas, saya Rolando Sambuaga pamit undur diri. Hanya di Berita 1. Dan sekarang aku bakal ngajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot Bapak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol, Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung saja bergabung dengan Cesa Adini dan juru kamera Gilang Rahmat yang berada di Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana penutupan perdagangan hari ini. Cesa, bagaimana penutupan IHSG pada perdagangan sore hari ini? Silakan laporan Anda. Sore Iqbal, sepanjang perdagangan hari ini IHSG bergerak cukup volatil, di mana pada detik-detik awal perdagangan ini IHSG sempat menguat, kemudian juga melanjutkan pergerakannya konsisten di zona merah hingga penutupan sesi kedua sore hari ini, di mana pelemahan IHSG ini juga dipengaruhi oleh berbagai sentimen global, antara lain menjelang rapat bulan depan The Fed untuk menentukan suku bunga, kemudian juga implikasi pasar masih mempertimbangkan implikasi dari tarif Trump yang terbaru dan juga nantinya menjelang data ekonomi yang akan dirilis dari dalam negeri. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana penutupan sesi kedua sore hari ini, saya akan membacakan langsung kepada Anda, di mana pada pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, IHSG ditutup terkoreksi 0,97% atau setara dengan 73,12 indeks poin ke level 7.464 dengan sebanyak 29,1 miliar lembar saham yang diperdagangkan senilai 15,34 triliun rupiah. Sementara frekuensi yang tercatat per sore hari ini ada lebih dari 2 juta transaksi. Kemudian beralih ke indeks sektoral, kita lihat mayoritas sektor ini menguat dengan penguatan terbesar dialami oleh health yang naik 1,99%, kemudian industrial naik 1,07%, dan teknologi menguat 1,15%. Sementara itu, sektor yang terpaksa harus terkoreksi ada basic industri yang melemah 1,55%, ada juga energi terkoreksi 1,30%, serta non-siklikal yang melemah 0,47%. Beralih ke indeks LQ45 pada sore hari ini juga terkoreksi 1,14%, dengan top losers atau kontribusi pelemahan terbesar dialami oleh Aman Mineral Internasional yang terkoreksi 14,75%, kemudian saham Barito Pacific Tbk juga melemah 4,46%, serta saham PGEO terkoreksi 4,45%. Di sisi lain, top gainers dari LQ45 hari ini ada saham Inco yang naik 5,9%, SCMA naik 5,66%, dan saham INKP naik 5,48%. Beralih ke indeks global, Bursa Amerika masih pemerah di mana S&P 500 terkoreksi 1,60% dan Dow Jones melemah 1,23%. Sementara Bursa Asia bergerak variatif, di mana di sini kita melihat Hang Seng naik 0,91%, Nikkei melemah 1,22%, dan Shanghai menguat 0,66%.
Iqbal, berbicara mengenai sentimen, faktor negatif pada perdagangan hari ini berasal dari salah satunya data non-farm payrolls dan juga data tenaga kerja Amerika Serikat yang terakhir ini turut berpengaruh pada kekhawatiran pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan akan melambat serta juga arah kebijakan suku bunga acuan The Fed pada bulan September mendatang. Kemudian juga tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Trump yang akan efektif pada tanggal 7 Agustus ini juga turut membuat pasar mempertimbangkan bagaimana efek dari tarif 10% hingga 41% bagi puluhan mitra dagangnya. Beberapa informasi lain yang dapat kami sampaikan hari ini terkait harga minyak yang tergelincir atau melemah setelah OPEC menyepakati untuk memperbanyak produksi besar-besaran pada bulan September mendatang juga. Sementara dari dalam negeri IHSG ini tertekan dari pengumuman dari Bank Indonesia yang menyampaikan pada periode 28 hingga 31 Juli capital outflow mencapai 16,24 triliun rupiah, di mana ini tentunya akan meningkatkan premi resiko investasi di Indonesia. Dan menjelang pekan ini, specifically untuk besok hari ini akan dirilis data GDP kuartal kedua 2025 yang diperkirakan akan mencapai 4,79% year on year yang melambat dari kuartal sebelumnya, yakni yang tumbuh 4,87% year on year. Dan ini berdasarkan informasi yang saya himpun, pelambatan GDP disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melemah dan diakibatkan karena faktor musiman. Dan karena ada berbagai sentimen yang beragam, IHSG diperkirakan akan fluktuatif pada pekan ini di kisaran 7.400 hingga 7.680. Demikian pelaporan penutupan sesi kedua, kembali ke studio. Terima kasih Cesa Andini dan juru kamera Gilang Rahmat, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Andri Zakarias, CEO and Founder CTA Saham. Pak Andri, bagaimana Anda melihat penutupan perdagangan sore hari ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi dan analisa Anda, Pak? Silakan. Ya, kalau lihat memang seharusnya memang tracking ya, karena memang sesuai juga, karena memang pertama juga net satu minggu sampai 1 bulan ini asing dan net sell 2,5 triliun dalam 1 minggu ini, dan juga asing sudah net sell 6 triliun ya dalam minggu ini. Terutama banyak ranking perbankan dan juga di saham Bargo Barito, terutama brand dan juga TPIA. Jadi kalau lihat ya itu tadi saya mungkin tadi sebelum juga menjelang Trump juga tanggal 7 Agustus yang menyalip deadline tarif dan juga tambah dengan MSCI di tanggal 7 ini memang krusial. Tambah memang cycle-nya pun juga awal Agustus ini kurang bagus, meskipun nanti di atas tanggal 9 itu memang ada teknik rebound ya. Jadi kalau untuk jangka pendek kecenderungan sih menuju di 7350 sampai 7150 ya untuk short term-nya. Tapi kalau untuk medium term saya bilang tadi bisa tembus lagi di atas 7680. Jadi tergantung dari kebutuhan daripada trader dan investor ya. Kalau untuk investor lebih bagus yang cicil beli ketika turun di bawah 7300. Tapi kalau untuk trader mendingan kita hindari dulu saham-saham big cap, kita masuk ke saham-saham lapis kedua, lapis ketiga, terutama kan banyak laporan-laporan yang bagus, contohnya kemarin kayak BRPT, kemarin juga ada TPA yang harganya juga sempat menguat ya. Baik, Pak Andri, dari beberapa sentimen yang kita sudah bahas, baik domestik maupun global, sentimen-sentimen lain apa Pak sebetulnya yang harus perlu dicermati dan masih menjadi salah satu sorotan begitu dari para investor? Termasuk juga mungkin tadi mundurnya tarif yang diberlakukan nanti tanggal 7 Agustus atau ada lagi Pak? Ya seharusnya sih memang semuanya sudah diskon ya mengenai tarif, tapi yang paling penting kita lihat di sini memang cycle-nya memang Agustus ini bagus, karena kan kita lihat bulan Juli itu kan masih naik hampir 10%. Jarang-jarang ada satu bulan tuh naik 10%. Jadi kemungkinan wajar saya pikir ya kalau ada take profit di bulan Agustus ini, apalagi September kan kurang bagus juga. Jadi artinya pasar saya pikir melakukan aksi profit taking aja. Jadi sebenarnya ini bukan panic selling tapi profit taking karena indeks kita sudah 10% naik. Jadi sejak ini kalau dihitung dari sejak bottomnya bulan April, tanggal 8 April waktu kita RB, itu seharusnya kita sudah menguat di atas 25%. Jadi saya pikir ini koreksi wajar aja, jadi perlu ke pasar melakukan aksi profit taking saham-saham yang udah naik di atas persen. Contohnya kayak Barito aja naiknya sudah lebih dari 250% ya. Tambah juga mungkin di sini yang agak tertekan adalah banking. Tapi banking kalau lihat dari cycle-nya emang harusnya sih di bulan ini akan ada teknik rebound. Jadi memang wajar terendah dulu. Jadi menjelang terutama kan banyak isu-isu mengenai
apakah indeks kita nanti tanggal 17 Agustus akan 8.000? Saya pikir bisa mendekat 8.000, tapi kalau 8.000 saya pikir belum kelihatan ya di tahun ini. Tapi kalau untuk mencapai tertinggi 79 untuk jangka menengahnya bisa. Tapi saya bilang tadi, kalau jangka pendek hati-hati, emang rawan koreksi, kecenderungan untuk masuk ke sweep lepas kedua, lepas ketiga. Pak Andri, tapi bagaimana menurut analisa Anda, apakah dengan terkoreksinya IHSG pada hari ini, akankah IHSG masuk fase bearish begitu dalam waktu dekat? Belum ya, karena kalau lihat kita pakai Fibonacci, hitungan dari technical ya, dari 7.600 sampai ke 5.800, tengah-tengahnya berada di 7.000-an. Jadi artinya kita masih dalam fase masih bullish ya. Jadi kalau indeks kita closing di bawah 6850 baru kita bearish. Jadi selama indeks kita masih bertahan di atas 6850 secara teknikal, di atas 50% Fibonacci, jadi artinya masih bagus. Karena kan meskipun kita tahu kan meskipun asing net sell kan itu kan cuma terfokus oleh beberapa sektor aja ya. Sektor finance juga cuma grup Barito, tapi saham-saham yang lain kan contohnya di saham logam yang sekarang lagi bangkit lagi, tambah juga saham energi, saham basic itu masih tetap dan infrastruktur ya, terutama juga masih asing masih melakukan net buy. Jadi artinya indeks ini sebenarnya terdikte oleh dua sektor itu tadi, dua bisnis ya, satu konglomerat sama juga sama banking. Jadi selama dua grup Barito dan juga banking ini masih mengalami aksi profit taking, ya indeks itu berat ya. Cuman kita untungnya masih ada DCI. Cuman DCI kan masih suspend. Gitu. Jadi selama DCI masih suspend ya saya pikir penolong indeks untuk kita bisa rebound agak berat ya, karena distribusi sekarang ini grup Barito ini hanya sekarang di grup Barito sih menjelang MSCI ya. Dan nanti kalau ternyata grup Barito ada mungkin Beren atau SSIA nanti masuk, ya mungkin juga bisa memberikan sentimen nanti indeks kita bisa bullish lagi, karena kan bobotnya grup Barito ke indeks itu kan cukup besar ya, lebih dari 10%. Baik, Pak Andri, pada perdagangan sesi pertama tadi kan hampir seluruh sektor melemah begitu, namun sektor energi melemah paling dalam begitu. Bagaimana Anda melihat prospek saham energi ini, termasuk mungkin saham-saham yang juga termasuk saham konglomerasi? Iya, kalau dilihat emang lebih fokusnya ke saham konglomerasi, terutama kalau dilihat kan hari ini kan banyak saham-saham kayak Harum, NKCL, banyak kan saham-saham yang lagging ya. Jadi sekarang kecenderungan sih saham-saham lagging, jadi saham-saham yang telat naiknya market rebound. Kan NCL kan sebenarnya belum naik banyak. Malah sebenarnya Harum juga kemarin udah break 80-nya juga mulai reaksi beli. Itu juga lihat PNTR yang kecenderungan kemarin masih 23.000, 22.000, sekarang 24.000. Jadi emang kecenderungan sekarang jadi market sebenarnya ini rotasi aja sebenarnya. Rotasi dari saham yang sudah naik gila-gilaan. Ya, kayak Toba aja naik udah 50% sejak bottomnya dari 200-an. Ya contohnya juga kayak saham SSIA ya, udah lebih dari 12%, RPT juga lebih dari 250% sampai 300% dalam waktu cuma 3 bulan. Jadi saya pikir mereka melakukan switching ya ke saham-saham yang murah, cuma di logam, contohnya NSIKL, MBMA, Info, dan contohnya saham-saham seperti emas ya, contohnya kayak HRTA, Arci yang juga hari ini menguat. Baik, Pak Andri, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan masuk segmen tanya-tanya saham yang sudah ditanyakan oleh para citizen of the universe. Kami akan segera kembali. Pemirsa Investor Market Closing akan kembali usai jeda. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1, bersatu menginspirasi. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Selamat pagi semuanya, welcome home, shalom untuk seluruh jemaat GMS dimanapun Anda berada. Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Buat pembicara yang telah topik. Because I want to love God more. Karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Saksikan program Rohani
Ibadah Biku live jam 7 pagi hanya di Berita 1 Bersatu menginspirasi. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Oto Tekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat pertanyaan dari Chiefers alias Citizen of Universe yang sudah bertanya melalui akun media sosial Instagram di investordaily.id dalam segmen tanya-tanya saham di Investor Market Closing sore hari ini. Pak Andri, bisa disaksikan juga di layar kaca Anda bagaimana kita sudah menghimpun 2 pertanyaan dari pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami. Pertama dari HDC terkait pertanyaan saham SMMA hari ini turun. Tapi bagaimana prospeknya secara saham konglomerasi? Silakan Pak Andri. Ya, kalau SMA kita tahu kan saham konglomerat ya di grup MTech ya, kemarin juga jadi beli juga, diborong juga sahamnya juga ditambah lagi oleh grup MTech juga. Jadi kalau lihat seperti ini sih emang harusnya sih masih bisa menguat ya. Jadi kalau untuk SMA itu kan kalau dari teknikalnya kita ngomong ya, fundamentalnya sih bagus. Apalagi kan ada rencana kan video juga mau IPO ya, cuman belum tahu kapan di tahun ini. Tapi kalau dari sisi ininya kalau dari sisi teknikalnya kan ada pola cap handle, jadi wajar emang. Kalau dari ini kan wave 4, jadi artinya kemarin sempat 244 turun sampai dengan sekarang ini ya bisa sampai 200 sampai 220, setelah itu akan naik. Jadi kalau untuk jangka pendek agak rawan koreksi ya, tapi jangka menengah dia akan new high lagi nanti wave 5 nanti 244 sampai 278. Jadi terlihat bahwa SMA ini jangka pendeknya akan membentuk pola cap handle. Tercangkir. Baik, lantas beranjak ke pertanyaan berikutnya Pak. Kita akan lihat pertanyaan berikutnya. Bisa dilihat di layar kaca Anda yang sudah kami himpun. Yaitu dari Davisioso terkait saham auto baru rilis LabQ. Bagaimana prospek saham sektor otomotif saat ini Pak Andri? Ya, sebenarnya dari prospek kalau dari sektor otomotif sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bukan bagus netral lah ya, sebenarnya ada bagusnya karena juga sekarang lagi perang diskon seperti ini lagi price war dengan adanya EV ini membuat harga-harga otomotif. Kalau kita lihat kemarin di Gias ya, kemarin kan banyak dari Astra maupun juga dari Indomobil ya melakukan diskon besar-besaran ya, karena untuk mengcounter daripada ini ya EV dari China terutama yang sekarang lagi hot dengan produk-produk yang harus lebih murah gitu. Dan juga mau tidak mau bagusnya tidak mau juga Toyota juga atau Astra nanti juga akan merilis ya otomotif produk-produk yang lebih murah yang mungkin di bawah 200 juta bisa untuk mengcounter sekarang serangan dari EV dari China ini. Jadi kalau secara keseluruhan sih saya pikir bagus ya, karena apa? Karena yang diuntungkan tetap konsumen ya, karena memang harganya selalu murah, banyak diskon, ditambah juga produknya juga bagus. Ya mungkin kalau jangka pendek mungkin tahun ini mungkin kurang bagus ya, tapi untuk jangka menengah mungkin bagus ya. Mungkin bagusnya di tahun 2026 ya baru kita bisa melihat kinerjanya dari grup Astra maupun juga Indomobil. Karena Indomobil kan kita lihat di sini kan lebih dominan di grup Indomobil karena kan sekarang Suzuki Front sekarang kan trending ya, istilahnya hitsnya. Jadi kalau teknikalnya sendiri sih ini sebenarnya polanya sama seperti SMA ya. Polanya pola cup juga, memang agak rawan koreksi karena dari indikator MACD-nya pun juga agak rawan untuk membentuk pola dead cross atau sinyal sell ya. Jadi kalau untuk jangka pendek ya saya pikir agak rawan koreksi, mendingan take profit dulu. Tapi kalau jangka menengah ini juga sama koreksi 4, jadi harusnya nanti bisa new high lagi nanti 2.200 sampai tingginya di sini 2.410. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau jangka pendek mendingan kita cicil beli di MA-nya di 2050 sampai 2100. Tapi kalau untuk jangka menengah kita bisa buy to hold sampai dengan 2.300 sampai 2.410. Baik, Pak Andi, itu tadi pertanyaan dari para Achievers terkait saham-saham diantaranya SMMA dan Auto. Terakhir Pak Andri, bagaimana proyeksi support dan resistennya untuk pembukaan perdagangan besok? Ya, karena indeks kita ini sekarang mau bikin lower low ya, artinya lebih rendah dari minggu kemarin, jadi artinya tekanannya masih tinggi ya. Prediksi mungkin net sell besar ya, bisa di atas 500 miliar. Jadi saya pikir juga
memberikan tekanan ya, karena belum ada sentimen positif juga di grup konglomerat, belum ada ya, kecuali DCI buka suspend ya, karena yang bisa mengkerek indeks hitam rebound ya cuma DCI yang volumenya besar kan. Sekarang DCI ini kan market cap-nya masuk dalam 10 besar ya, tidak hampir mengalahkan Mandiri ya. Jadi artinya kalau saya lihat ya, selama ada statement positif menjelang tanggal 7 nanti Trump maupun juga MSCI, saya pikir kecenderungan market makan rotasi untuk jual dulu saham yang mahal, masuk ke saham murah. Contohnya banyak ke saham murah, contohnya seperti kayak DCIA sekarang lumayan naik, koin pun kemarin juga dari saham IPO yang sekarang masih bisa akumulasi, juga saham emas juga masih trennya masih naik, jangka pendek ini bisa menuju masih di 3.400 juga, sentimen juga positif untuk saham-saham emas. Menunjukkan kalau energi mungkin kita melihat saham-saham batu bara yang hari ini juga rebound ya, dari misalnya kayak Harum juga NTR, dan mungkin saham-saham lain yang dari Abu Bakri, Grup Salim yang masih murah ya. Jadi kondisi seperti ini saya lihat mendingan kita switching ke saham konglomerat yang relatif lebih murah dibandingkan yang take profit untuk yang saham-saham yang mahal. Baik Pak Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi insight-nya di Investor Market Closing. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, itu tadi dialog bersama Pak Andri Zakaria selaku CEO and Founder CTA Saham, dan kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya tetap di Investor Market Closing. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia, karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora yang Indonesia. Dan Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita satu, bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana ya. Ini cocok nih buat gue. Iya, datang pakai Converse bener. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan Membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita satu, bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go baby! Berita satu, bersatu menginspirasi. Berita satu, bersatu menginspirasi. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan stabilitas sektor keuangan hingga semester 1 tahun ini tetap terjaga. OJK mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi membaik seiring dengan IMF yang mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa indikator ekonomi global tercatat di atas ekspektasi tercermin dari manufaktur dan perdagangan global meningkat dan pertumbuhan di semester pertama lebih baik. Selain itu, dengan penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat yang lebih rendah, perbaikan likuiditas dan kebijakan fiskal yang akomodatif juga turut membuat stabilitas keuangan tetap terjaga. Diketahui Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% dari sebelumnya 4,7% pada tahun ini. Adapun pertumbuhan Indonesia ini akan tetap sama, yakni 4,8% pada tahun 2026. Perasuransian, penjaminan. Rapat Dewan Komisioner bulanan OJK pada 30 Juli
2025 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Dalam laporan terbarunya, IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan 2026. Peningkatan ini didorong. Sementara itu pemirsa, di tengah ketegangan geopolitik dan perang dagang global, kebijakan tarif Trump nyatanya turut berdampak pada sektor pariwisata mancanegara. Selain di Indonesia, tarif Trump juga berdampak pada jumlah wisatawan mancanegara di kawasan Asia. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Fernandi Gufron dalam acara pembukaan Sinergi KAI Expo 2025 di JICC Senayan, Jakarta. Meski berdampak pada wisatawan mancanegara, tren wisatawan Nusantara justru menunjukkan perkembangan yang positif. Tren ini dipengaruhi oleh banyaknya hari libur panjang sepanjang tahun 2025. Sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kedepannya, Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Salah satunya dengan menetapkan 14 fokus pasar utama mancanegara dengan pendekatan yang mengutamakan aspek kuantitas dan kualitas wisatawan. Oke, inbound kita ada 14 fokus pasar mancanegara. Targeting kita spesifik untuk wisata dengan jumlah, kuantitas, dan juga kualitas. Jadi untuk targeting kualitas kita menargetkan wisatawan SES A dan SES B untuk produk-produk high-end seperti wisata bahari. Pemirsa, Menteri Perdagangan resmikan beroperasinya Export Center di Kota Balikpapan dan Batam. Beroperasinya 2 Export Center baru diharapkan produk UMKM lokal bisa semakin mendunia. Dan informasi ini sekaligus menutup Investor Market Closing hari ini. Saya Iqbal Sitami Harja. Atas nama seluruh kru yang petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Produk UMKM non-migas, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan beroperasinya Export Center di Kota Balikpapan dan Batam pada Jumat 1 Agustus 2025. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Indonesia hanya memiliki 2 Export Center yang telah beroperasi di Kota Surabaya dan Makassar. Ini kita peresmian Export Center di Kota Balikpapan, juga yang ada di Batam ya. Jadi Export Center ini sebenarnya salah satu cara atau tempat bagaimana kita mendidik para UMKM kita khususnya ya, untuk meningkatkan ekspor non-migas. Berdasarkan data Kemendak, nilai transaksi ekspor telah mencapai 140,15 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Dengan adanya penambahan 2 ekspor center baru ini, diharapkan transaksi ekspor produk UMKM di Kalimantan dan Sumatera meningkat 2 kali lipat pada tahun 2026 mendatang. Ini sampai dengan tahun kemarin hingga tahun 2025 ini yang sudah dilakukan. Kapal-kapal ini ditangkap lantaran melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari pantauan Anda di